Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat waktu mengeluarkan video terbaru. Oke? Jumpa lagi sama Kak Kris. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Ya, pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai statistika. Semua, mulai dari data kelompok, data tunggal, semua yang berhubungan dengan statistika. Ini pasti sering keluar di soal-soal UTBK ya. Oke, kita coba lihat apa aja materinya. Ya, seperti tadi gue bilang, untuk statistika yang dipelajari adalah data tunggal dan data kelompok. Ada data tunggal, ada data kelompok. Baik data tunggal maupun data kelompok yang dipelajari sama, yaitu pemusatan data dan penyebaran data. Pemusatan data itu yang dipelajari waktu di SMP. Pemusatan itu kayak data terkecil berapa, rata-rata, modus, median, kuartil gitu ya. Kalau penyebaran, seberapa menyebar data itu, nanti Kak Kris akan jelaskan. Kalian pasti dapat rasanya tanpa perlu menghafal rumus. Kak Kris hapus semua rumus di sini. Tidak ada rumus sama sekali. Kita pakai rasa aja, kita pakai logika aja. Yuk kita bongkar satu-satu yuk. Oke, kita bongkar dari data tunggal. Oke, data tunggal di sini dikasih contoh, pakai contoh biar enak. Ada data 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Nah, ini data tunggal. Ini bisa dituliskan, data tunggal ini bisa dituliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Ini juga data tunggal. Karena ditulis 5, 5 berarti 5-nya ada 2 gitu. Berarti nilai 5 provinsinya ada 2 gitu aja. 6 itu ada 3, 7-nya ada 4 gitu. 8-nya ada 3, 9-nya ada 2. Nah, penulisan yang tabel begini itu data tunggal juga. Artinya 5 ada 2 itu sama seperti ini. 5, 5 gitu. 6 ada 3 itu berarti maksudnya 6, 6, 6 gitu.
Itu ya. Ayo kita bongkar satu-satu. Bongkar satu-satu. Mulai dari modus. Ini kalian pasti bisa lah modus. Modus itu berarti nilai yang paling sering muncul. Mana yang paling sering muncul? Iya, nilai 7. Jadi modusnya 7 ya, bukan 4. Memang dia munculnya sebanyak 4 kali, tapi modusnya tetap nilainya 7. Artinya nilai 7 paling sering muncul. Oke, sekarang rata-rata. Nah, kalau rata-rata ya tinggal dihitung. Rata-rata itu apa? Ditotalin semua. Ya, ditotalin semua terus nanti dibagi dengan berapa banyaknya, gitu ya. Kita coba totalin semua. 5-nya ada 2, gitu. Gue tulis di sini ya. Rata-rata adalah 5-nya ada 2, gue tulis 5 kali 2 10 berarti dong. Gue tulis ke bawah dulu nih semuanya. 6-nya ada 3, berarti 6 tambah 6 tambah 6 atau 6 kali 3 berarti 18. 7-nya ada 4, berarti 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 nih. 7 gitu. Kalau mau cepat langsung dikali boleh. Berapa? 28. Iya. Terus 888 atau 8-nya ada 3 ditambahin atau tinggal dikali 8 kali 3 berarti 24. Terus terakhir 9-nya ada 2 berarti 9 kali 2 ini 9 tambah 9 berarti 18. Oke, yuk kita tambah. 8 tambah 8 16. 16 tambah 4 20 28. 8 simpen 2. 2 3 4 4 tambah 2 6 8 9 98. Ini namanya total. Itu. Nah, totalnya 98. Totalnya 98 berarti rata-ratanya adalah 98 kita bagi berapa banyak datanya semua? 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9, 9 tambah 5 lagi 14. Gue curiga ini kelipatan 7 nih. Iya. Kelipatan 7 bagi 7 ini 70 tambah 28 berarti 12 bagi 7 ini 2, maka rata-ratanya enggak 28 14 dong, 14. Berarti rata-ratanya adalah 7. Itu. Aman ya untuk bagian pertama, modus sama rata-rata. Oke, sekarang kita lanjut. Masih data yang tadi. Berarti 5-nya ada 2, 6-nya ada 3, 7-nya ada 4, 8-nya ada 3, 9-nya ada 2. Oke. Median dan kuartil. Kak Kris akan bedakan dulu. Yang dimaksud dengan median itu adalah nilai yang di tengah-tengah. Berarti ini kalau diurut datanya dari awal sampai akhir. Kalau datanya banyaknya genap, nanti ada kemungkinan datanya banyaknya ganjil gitu. Ada kemungkinan banyak datanya ganjil. Kalau datanya banyaknya ganjil, misalnya datanya ada 7 gitu, berarti ada satu data yang spesifik ada di tengah. Ada data yang di tengah. Kalau 7 berarti kan di tengah ada satu data, di sini ada 3 data, di sini ada 3 data, dan satu data di tengah. Inilah mediannya. Itu, karena nilai yang di tengah. Tapi kalau datanya genap, maka tidak ada data yang di tengah. Karena misalnya ada 8 data gitu. Atau inilah ada 14 data tadi kan. Berarti 7 di kiri, 7 di kanan. Ya enggak? Enggak ada data yang di tengah. Cara nyari mediannya udah bisa lah ya. Gue pakai warna hijau dah. Ini ditambah ini dibagi 2. Gitu. Nah, kalau namanya kuartil, sekarang kita bongkar kuartil. Pakai warna apa? Biru aja ya. Biru aja. Kalau kuartil itu datanya dibagi 4. Pertama kita bagi 2 dulu, dapatlah median. Lalu ini kita bagi 2 lagi, ini kita bagi 2 lagi. Nah, yang ini itu data namanya Q1 atau kuartil 1 atau kuartil bawah. Yang ini median itu adalah Q2. Yang ini Q3. Gitu, ini Q3. Maka kuartil dibagi jadi 4. Ada 3, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Sekarang kita coba praktek di soal ini. Gue langsung pakai kuartil aja ya, karena median adalah kuartil 2, gitu ya. Datanya ada berapa semuanya? Datanya totalnya ada 14.
Artinya pada saat kita urutkan dari paling kecil ke paling besar ada 14 data. Kalau 14 data, maka tidak ada data yang spesifik di tengah. Kita tentukan dulu Q2-nya atau mediannya. Tidak ada yang spesifik di tengah. Berarti gimana tadi? Iya, berarti data yang ini ditambah data ini bagi 2. Oke, di sebelah kiri ada 7 data, di sebelah kanan ada 7 data karena ada 14 gitu. Berarti ini data ke-7, ini data ke-8 gitu. Maka Q2 yang juga adalah median gitu, ini adalah data ke-7 ditambah data ke-8 lalu dibagi 2. Yaitu data ke-7 berapa? Ya inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dia. Kalau dari sini sudah ada 5. Ya enggak? Sudah ada 2, 3, udah ada 5. Berarti 6, 7, 8. Nah ini nilainya 7 dua-duanya. Berarti 7 tambah 7 dibagi 2. 14 bagi 2, 7. Itulah yang namanya Q2. Q1 gimana? Q1 tinggal lihat data di bawah. Jadi yang sebelah kanan ini kita tutup. Kita lihat ini dia. Nah, kita lihat median data di bawah gitu. Karena datanya ada 7 di kiri, berarti kan ada 3 di sini, ada 3 di sini, ada spesifik 1 di tengah. Yang inilah yang namanya Q1. Gitu. Ada 7 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Inilah dia. Berarti berapa nilainya nih? Data ke 1, 2, 3, 4. Data ke 4. Gitu. Berapa nih data keempat? Ya 1, 2, 3, 4. Ya 6. Nilainya 6. Nah sekarang Q3. Ayo kita hitung 3. Berarti ada 7 juga nih di kanan nih. 7 juga di kanan. Oke, berarti ada data yang di tengah nih. Di sini ada 3 data, di kanan juga ada 3 data. Berarti data keberapa nih? Dari kanan boleh 1, 2, 3, 4. Data keempat dari kanan 1, 2, 3, 4. Tuh 8. Berarti yang ini ya. Data keberapa tuh berarti Q3-nya? Gue tulis di sini dah. Q3 sama dengan data keberapa nih? Di sini ada 7 ya, 8, 9, 10, 11. Data ke-11. Yaitu nilainya 8. Kalau dilihat dari data ini udah diurut seperti ini, udah enak banget kalau udah urut kayak gini. Kan dia ada 14. Berarti 7 di kiri, 7 di kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh. Nah, kelihatan? Sekarang kita coba lihat mediannya. Q1-nya nih. Di sini kan ada 7. Berarti di kiri 3, di kanan 3. Ini dia Q1. Q2 aja ini ditambahin dibagi 2. Lalu ini dia Q3-nya karena ada 3 sama 3. Gitu. Dapat aman ya? Bisa, pasti bisa. Oke. Sekarang gua lanjut. Jeng jeng. Nah, kita menggunakan data yang tadi aja. Coba kita lihat data yang tadi itu nilai terendahnya 5, tertingginya 9. Ya, kuartilnya 6, 7, 8. Nah, kita pakai buat data di sini. Ini penyebaran. X-min-nya itu tadi 5. 5 kan ya tadi ya? Iya, betul 5. 5, Q1-nya 6, Q2-nya 7, Q3-nya 8, X-max-nya 9. Gitu. Oke, range itu apa? Range itu adalah jangkauan. Dalam bahasa Indonesianya jangkauan. Apa sih Kak? Ya, gapus. Jangkauan. Gitu. Nah, apa ini jangkauan? Jangkauan adalah jarak antara data terkecil ke data terbesar. Gitu. Berarti X-max kita kurang X-min. X-max dikurangi dengan X-min. Berarti kalau dalam soal ini berarti 9 dikurang 5. Berapa? 4. Itulah range jangkauan. Nah, yang kedua ada jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil nama lainnya adalah hamparan. Itu juga jangkauan, tapi bukan jangkauan data, jangkauan kuartil. Berarti jarak dari kuartil terkecil ke kuartil terbesar gitu. Sama kayak tadi. Berarti ini dilambangkan sebagai H ya, datang dari hamparan.
Itu. Berarti gimana? Q3 dikurangin Q1. Itu. Berarti 8 dikurangin 6. 2 hamparannya. Sudah? Yang ketiga, jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil. Apa sih simpangan kuartil itu? Seberapa menyimpanglah Q1 dari Q2 atau Q2 ke Q3 seberapa menyimpang dia gitu. Nah, ini bisa dihitung, ini dilambangkan sebagai QD, simpangan kuartil. Ini nilainya gampang, setengahnya dari si H gitu. Jadi kurang lebihnya begini nih, di sini dia gitu. Nggak selalu pas 7 kurang 6 ya, tapi Q3 kurang Q1 baru nanti hasilnya dibagi 2, dapatlah QD, simpangan kuartil. Itu berapa? H-nya 2, berarti QD-nya setengah kali 2, 1. Untuk apa kita punya QD? Untuk menghitung langkah. Langkah itu apa? Nih gue bikin pakai warna biru. Langkah itu ini nih. Panjangnya segini nih langkah nih. Deng 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 deng. Tuh. Ya, langkah itu adalah 3 kali QD. Gitu. Berapa? Iya, QD-nya kan 1. Berarti 3 ya. Nah, untuk apa kita punya langkah? Untuk apa kita punya langkah? Untuk mencari pagar dalam dan pagar luar. Apa itu pagar dalam? Wah, nggak buat nih, muat ya. Pagar dalam itu adalah Q1 dikurangin langkah. Kalau pagar luar ke sana, berarti pagar luar itu adalah Q3 ditambah langkah. Gitu. Oke, pagar dalam Q1 dikurang langkah, berarti Q1-nya 6. Dikurang langkah, langkahnya 3. Berarti di sini 3. Pagar luar, ini L nih ya. Pagar luar adalah Q3 ditambah langkah. Q3-nya 8. 8 ditambah langkah. Berarti dia 11. Dapat? Bisa, pasti bisa. Sekarang lu pause dulu videonya. Supaya lu bisa ulang dari awal. Kalau lupa tarik lagi mundur, lu harus aktif dengan tangan lu. Gitu ya. Selalu belajar sama gue selalu kayak gitu. Ketemu satu sebagian dikit aja, lu pause, lu tulis ulang. Kalau udah ngerti baru lanjutin. Kalau belum ngerti lu mundurin lagi. Kayak gitu cara mainnya ya. Oke. Silahkan di pause, lu kerjain ulang, lu tulis ulang. Ya, sekarang gua lanjut. Apa katanya? Deng deng. Ya, ada lagi ukuran penyebaran yang ini. Ini ada kelompok sendiri nih. Ada namanya ragam atau varians. Ada namanya, wah ini bukan varians nih, salah gue nih. Ini bukan varians nih. Ini namanya standar deviasi. Gitu. Ragam varians, gampang ingatnya, beragam bervariasi gitu. Simpangan baku standar deviasi, yang sebelah sini simpangan rata-rata. Ini gue kelompokin, lu bisa perhatiin pelan-pelan, gue yakin, gue jelasin, lu pasti ngerti, gue jamin lu pasti ngerti. Oke? Dah, gini caranya. Manapun yang ditanya, baik itu ragam atau varians, baik itu simpangan baku atau standar deviasi, baik itu simpangan rata-rata, manapun yang ditanya dari 3 ini, mulailah dengan mencari rata-ratanya. Berapa rata-ratanya? Coba ditebak. Iya, 7 rata-ratanya 7. Kalau nggak percaya lu tambahin terus lu bagi. Gitu ya. Oke, sekarang coba kita lihat gimana cara mencari ragam. Gampang. Ragam itu setiap data dikurangin ke rata-rata. Berarti 5 kurang 7. Yang ini juga semua data dikurangi rata-rata. Satu persatu kita hitung. 7 kurang 7, 8 kurang 7, 9 kurang 7. Oke? Nah, sekarang ada masalah karena ada yang bernilai negatif, ada yang bernilai positif. Ya enggak? 5 kurang 7 kan minus, ya enggak? Nah, supaya dia positif semua, ini kita kuadratin. Masing-masing kita kuadratin. Ini dikuadratin. Jadilah semuanya positif.
Sekarang kita hitung satu-satu ya. 5 kurang 7 minus 2 dikuadratin jadi 4. Ini jadi berapa? Pinter. Ini jadi berapa? 0 lah ya enggak. 8 kurang 7 berarti 1. Ya, 9 kurang 7 2. 2 dikuadratin 4. Nah, sampai di sini udah ngerti dulu? Oke. Sekarang yang ditanya di sini ragamnya, variansnya, itu yang mau kita cari. Jadi gini, ragam atau varians itu dilambangkan dengan tau kuadrat. Ini lambangnya. Oke, gue tulis tau kuadrat, gitu bacanya. Tau kuadrat itu maksudnya adalah ragam atau varians. Apa itu ragam atau varians? Itu adalah rata-rata dari data ini. Data yang baru kita dapatkan ini rata-ratanya berapa? Berarti tinggal kita tambahin dibagi dengan banyaknya data. Gitu. Tambahin 5, 6, 10. Dibagi dengan banyaknya data 5. Maka tahu kuadratnya berapa? 2. Pintar. Gampang ya cari ragam sama varians? Bisa? Oke. Sekarang yang kedua nih, simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku atau standar deviasi itu lambangnya tahu doang, nggak pakai kuadrat. Gitu, jadi lu nggak pusing-pusing. Nah, kalau ragam variasi itu tahu kuadrat. Kalau tahu kuadratnya 2, berarti taunya berapa? Pinter, akar 2. Tuh, dapat? Selesai 2, tinggal simpangan rata-rata. Oke, gue lanjut ke simpangan rata-rata. Pakai warna apa? Biru dah, biar asik. Simpangan rata-rata sama persis seperti, mirip banget seperti ragam atau varians. Selalu mulai dari rata-ratanya dulu, cari rata-rata, lalu setiap data kurangin ke rata-rata. 5 kurang 7, 6 kurang 7, 7 kurang 7, ya kan? 7 kurang 7, terus 8 kurang 7. Terakhir 9 kurang 7. Sudah? Kalau di ragam atau varians tadi dikuadratin, karena ada yang minus ada yang plus, dia dikuadratin. Kalau di simpangan rata-rata dia nggak dikuadratin. Dia pakai tanda mutlak. Pakai tanda mutlak. Masih ingat tanda mutlak waktu kelas 10? Ya, lupa juga nggak apa-apa ya. Sama gue mah tenang belajar matematik. Dah? Oke, apa artinya tanda mutlak? Tanda mutlak itu kita ambil angkanya aja. Tandanya mau plus mau minus jadi plus gitu. Mau plus kek, mau minus kek, dia tetap jadi plus. Oke, gue pakai warna hijau ya. 5 kurang 7 minus 2 dimutlakin, jadinya 2. Tandanya dia bodo amat gitu. Ding ding. Nggak boleh kasar-kasar ngomongnya. Sorry kelepasan. 1, ini mutlaknya jadi 2. Udah. Lalu apa itu simpangan rata-rata? Simpangan rata gampang. Rata-rata dari data ini. Gitu. Data itu rata-ratanya berapa? Cara nyarinya gimana? Ya sama, rata-rata dari ini. Tinggal ditambahin lalu dibagi banyaknya data. Tambahin semua 6, dibagi banyaknya data 5. Kalau dihitung 1,2. Oh, dapat kan? Ya, lu coba pause dulu, lalu lu tulis ulang, lu kerjain ulang. Begitu baru nanti lu mantep banget. Ikutin deh kata-kata gue, lu pasti jago lah kalau lu ikutin gue ya. Pause dulu, baru lu kerjain ulang di kertas atau di buku lu. Udah ngerti, udah selesai sampai simpangan rata-rata, baru lu boleh lanjut videonya. Silakan di pause. Oke, gue lanjut. Jeng jeng. Nah, kita coba ke latihan soal ya. Kita coba ke latihan soal. Apa kata soalnya? Jika pada daftar bilangan di atas M adalah modusnya, N adalah mediannya, dan O rata-ratanya, mana di antara berikut yang benar? Ya udah dicari aja satu-satu ya. Modus, M itu modus, mode udu es modus gitu. M itu modus. Modusnya berapa? Data yang paling sering muncul. Nah, tuh, nih ada ya. 17 ada 3 kali muncul. Berarti M-nya 17. Sudah. N itu apa? Median. Median itu tadi apa?
nilai yang di tengah. Nilai yang di tengah. Gue pakai stabilo dah biar asik nih. Jeng jeng. Des. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena ditanya 10 genap kan? Berarti bagi 2 lah dia. Gitu ya. Nah, jadi untuk cari mediannya gimana tadi kalau kebagi 2? Iya, berarti kita ini dong. Nah, kita bagi 2 di sini. Kita pecah 2 karena median adalah nilai tengah. Tinggal ini ditambahin sama ini dibagi 2. Berarti 15 tambah 17 dibagi 2. Berapa nih? Iya, 16. Bagus, aman. Terakhir, O adalah rata-ratanya. Gue tulis di sini ya, rata-rata. Berarti kita hitung deh semuanya. Tambahinnya gue tulis di kanan dah, kita tambahin ke bawah. 8 kita mau tambah sama 10, tambah sama 14, tambah sama 14, 15, 17 3 biji gitu ya. Sama 18 sama 20. Ayo kita tambah. Ayo tambah. 8 4 12, 12 16, 16 21, 21 28, 28 35, 35 42, 42 50. 0 simpen 5. Gitu. Udah nambahin Pak, bisa lah. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 150. Rata-ratanya berapa? Totalnya 150. Begitu ditambahin dia 150, berarti rata-ratanya adalah 150 dibagi berapa? Dibagi banyaknya data. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 150 bagi 10. Berarti rata-ratanya 15. Kelihatan? Ya, kalau kita mau udah kelihatan nih angkanya, berarti M-nya 17, N-nya 16, O-nya 15. Berarti kalau diurut dari yang terkecil, O yang paling kecil, lebih kecil dari N, lebih kecil dari M. Ada nggak jawabannya? Nggak ada. Kalau nggak ada tinggal dibalik. Berarti yang terbesar M dong. Berarti M lebih besar dari N, lebih besar dari O. Ada nggak jawabannya? Ada, ini dia jawabannya. Tuh. Coba lu pause lagi, lu kerjain soalnya. Waduh, gua keringetan nih, sebentar. Pause dulu, pause, lu kerjain soalnya sambil gua ngelap keringet. Nah, segera. Ya, gue lanjut ya. Gue lanjut. Jeng jeng. Ya, sekarang pernyataan yang benar dari data berikut. Tuh, lihat ada jangkauan. Apa tadi jangkauan? Range. Jarak dari data terkecil ke data terbesar. Berapa range-nya? 6. Berarti pernyataan satu benar. Nah, masih ingat tadi aturannya waktu itu tuh gimana tuh? Peraturannya, pilihannya A, B, C, D, E. Itu. A itu apa? A itu 1, 2, 3 benar. B 1, 3 benar. C hanya nomor 2, pernyataan 2 sama pernyataan 4 yang benar. Kalau D pernyataan 4 doang, kalau E semuanya 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Artinya kita lihat nih, artinya mana tuh? Gue pakai stabilo. Nah, artinya setiap ada 1, coba lo lihat nih. Setiap ada 1 pasti ada 3. Setiap ada 1 pasti ada 3. Setiap ada 1 pasti ada 3. Berarti kesimpulannya kalau satu benar berarti 3 pasti ikut benar. Begitu juga kalau lu ragu dengan 1, lihat aja di 3. Begitu juga kalau 1 salah, 3 juga pasti salah. Kalau lu taunya 3 yang salah, 1-nya pasti ikut. Ini lu pegang nih. Dah, karena jangkauannya 6 ini benar, berarti 3 juga benar. Kalau lu lihat benar tuh, ya nggak? Nah, sekarang kita cek yang kedua. Rata-ratanya berapa? Coba kita hitung rata-ratanya. Rata-rata berarti kita totalin ya.
totalin. Ini kan nilai 3 ada 3 biji, berarti kan dia 3, 3, 3. Atau ditambahin, atau 3 dikali 3, berarti 9. Dah. Terus nilai 4 ada 5, berarti kalau ditulis 4, 4, 4, 4, 4. Kalau ditambahin berarti 4 kali 5 gitu ya, 20. 5-nya ada 1, 6-nya ada 1, 7-nya ada 1, 8-nya ada 6. Berarti tinggal kali aja ya, nggak usah ditulis lagi, tinggal dikali aja. 48, 9-nya ada 3, 27. Kita cari dulu totalnya. Des. Dah, 9 kali 5 14, tambah dong, 9 tambah 5 14, 14 tambah 6 20, 27, 35, 35, 27, iya 27, 35, 35, 43 gitu ya. Ini 3, berarti ini 4. 4 tambah 2, 6, tambah 6, 123. 123 atau 122 nih? Coba hitung ulang. 9, 14, 20, 20, 27, 27, 35, 35, tambah 7, 2. Di sini 122. Dah, berarti ini gue pindahin dah, rata-ratanya jangan di sini dah. Berarti rata-ratanya adalah 122 dibagi banyaknya data. Banyaknya data berapa? 3, 8, 8, 9, 10, 11, 11 tambah 9, 20. Bagi 20. Ya itu aja lah. 122 dibagi 20. Ayo. 6, bagus. 6 kali 20 120 dikurang, habislah ini, sisa 2. Bisa dibagi? Nggak bisa. Turunin 0, kasih koma. 20 bagi 20 1. Tuh benar, rata-ratanya adalah 6,1. 6,1. Berarti pernyataan 2 juga benar. Sekarang kita lihat pernyataan 3, mediannya. Nah, median nilai tengah ya. Median nilai tengah, gue pakai warna hitam dah biar asik dah. Berarti diurut ini data dari terkecil sampai terbesar, dia udah urut. Datanya tadi ada 20, berarti gak ada yang di tengah ya. Berarti yang ini ditambah yang ini dibagi 2. Oke, berarti mediannya adalah ini data keberapa nih? Kan ada 20 data, berarti di sini 10, di sini 10. Maka ini data ke-10, ini data selanjutnya ke-11. X10 ditambah X11 dibagi 2. Itu X10 nya berapa? Ya ini aja nih kan 3, 3, 3. Udah ada 3, 4, 4, 4, 4, 4. Sudah ada 5, berarti sudah ada 8. Ini data ke-9, ini data ke-10, ini data ke-11. Tuh dapat 6 ditambah 7 bagi 2. Berarti 6,5. Mediannya bukan 7 tapi 6,5. Berarti jawabannya apa? 1, 2, 3 benar. Pinter. Yang A. Pause lagi, kerjain ulang. Selalu kayak gitu, lu pause, lu kerjain ulang. Oke, gue lanjut ya. Jeng jeng. Nah, ini nih. Upah rata-rata 7 orang pekerja. 7 orang pekerja rata-ratanya 25.000. Sudah? Jika ada tambahan 1 orang pekerja, rata-rata upahnya menjadi segini. Berarti yang rata-rata segini total berapa orang? 1. Enggak dong, karena ditambah 1 orang rata-ratanya menjadi segini. Berarti jadi 8 orang rata-ratanya 23.750. Nah yang 1 orang ini belum tahu nih berapa. Jajan ditanya. Iya, maka upah pekerja baru tersebut adalah berapa? Ini kita misalkan X. Sudah? Nah kalau kayak gini gue ajak lu untuk bayangin. Bayangin coba kira-kira ya. Coba yang mana digabung dengan yang mana jadi yang mana? Iya, 7 sama 1 ini digabungin jadilah 8 orang. Nah kalau bicara rata-rata lu pakai total aja gitu, pakai total aja. Berarti 7 kali 25.000, 7 kali 25.000, ngitungnya nanti. Baru ditambah 1 kali X, pasti sama dengan 8 kali 23.750. Tinggal ngitung gitu.
7 kali 25.000, 200.000, 175.000. Nah, nanti kalau lu ngulang lu hitung beneran ya. Lu hitung beneran pakai coret-coretan biar terlatih. Oke, yang ini. Ya udah, yuk kita hitung lah. 23.750 kalau dikali 8. Ayo kita kali. 8 kali 0, 0. 8 kali 5, 40. 0 simpen 4. 8 kali 7, 56 tambah 4, 60. 0 simpan 6. 8 kali 3, 24. 24 tambah 6, 30. 0 simpen 3. 8 kali 2, 16 tambah 3, 19. Berarti 190.000. Oh. Dah, lanjut. 175.000 ditambah X sama dengan 190.000. Berapa X ya? Gampang ini ya. 15.000. Oh, berarti satu orang ini tadi upahnya adalah 15.000. Jawabannya yang B. Aman? Kerjain ulang. Lu pause dulu videonya, terus lu kerjain ulang. Pakai tangan lu sendiri sambil lu resapin. Jadi lu dapat ilmunya benar-benar. Silakan. Oke, gua lanjut lagi. Sekarang yang nomor 4. Gaji rata-rata suatu perusahaan adalah 250.000. Gaji rata-rata pegawai pria yang laki-laki, gue tulis pria ya, pria, jangan perempuan, pria, kan di sini pria maksudnya. Yang pria itu katanya rata-ratanya 260.000. Gitu. Nah, yang wanita rata-ratanya 210.000. Kalau digabung jadilah gaji rata-rata semuanya 250.000. Berarti di sini P tambah W. Dia jadi 250.000. Ini 210 yang ini ya. Ini kan datanya 210. Ya, sama kayak tadi. Mana digabung jadi yang mana? Oh, kelihatan? Ya, berarti P dikali 260, 260 P ditambah 210 W sama dengan 250 dikali P tambah W. Gitu. Udah tinggal kaliin ke dalam. 260 P ditambah 210 W sama dengan, kaliin ke dalam, 250 P ditambah 250 W. Gitu. Sekarang kelompokkan, gabungin supaya jadinya positif, jangan sampai jadi negatif. Maksudnya gimana? Lihat, sebelah kiri ada 260P, sebelah kanan ada 250P. Berarti begitu digeser, sisa berapa P-nya? Iya, jadi 10P. Gitu, geser supaya positif ya, jangan jadi minus, jangan ini pindah ke kanan. Nah, kayak gini, 210W di kiri, di kanan ada 250. Berarti yang kiri dong datang ke kanan jadi minus. Gitu, dapat ya? Udah, jadi 210W jadinya 40W. Gitu. Ini bisa sama-sama dibagi 10 nih. Bagi 10 berarti P sama dengan 4W. Sampai di sini paham? Sekarang tinggal menjawab pertanyaan yang diminta sama soal. Yang ditanya perbandingan P banding W. Berarti yang ditanya adalah P banding W. P banding W itu adalah P per W. Gitu. Sudah? Gimana caranya? Nah, kita lihat, ini kan P ada di kiri nih, maka P-nya harus diam. Karena P ada di atas, maka P-nya harus diam. Datanglah W di sini perkalian, pindah ke kiri jadi per. Gitu. Berarti ini ada 4 penduduk aslinya, 4 itu 4/1. Maka P per W adalah 4/1, maka P banding W adalah 4/1. Jangan sampai terbalik. Ya, apa jawabannya? C. Bagus, aman. Pasti bisa, pasti bisa. Pause lagi, lu kerjain ulang. Oke, gue lanjutin. Sekarang nomor 5. Apa katanya? Umur rata-rata sekelompok yang terdiri dari guru dan dosen. Guru dan dosen berarti ada guru, ada dosen. Katanya rata-ratanya 40. Rata-rata umur guru 35. Guru doang rata-ratanya 35.
Dosen doang rata-ratanya 50. Kalau digabung guru dan dosen jadi 40. Lihat. Berarti yang bawah digabungin jadi yang atas. Gitu. Warna biru biar asik. Nah, kaliin aja. Yang penting ini digabung jadilah ini. Udah tinggal kali. Berarti 35G sama kayak tadi ya. Ditambah 50D sama dengan 40G tambah D. Gitu. Yo, kalau udah gini mas tinggal gitu. Teng teng. Teng teng. Kaliin ke dalam 40G. Kaliin ke dalam 40D. Aman? Ya, sekarang digeser-geser supaya positif. Digeser-geser supaya positif gimana? Di sini G-nya ada 35, di kanan ada 40. Geser kiri, geser kanan. Ya, geser kanan. Jadi 5G ya. Lalu, di kiri ada 50D, di kanan ada 40. Ya, pasti geser ke kiri. Berarti tinggal 10D. Oke, ini bisa disederhanakan. Sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 5. Berarti 2D sama dengan G. Tinggal yang ditanya apa? Yang ditanya perbandingan guru dan dosen. Berarti yang ditanya G banding D. Berarti yang ditanya G per D. Gitu. G per D. Berarti G-nya harus diem, datanglah D. Karena G-nya di atas maka G-nya harus diem. Per D sama dengan penduduk aslinya 2, datanglah angka 1. 2 itu kan 2 per 1. Berarti G per D adalah 2 per 1, G banding D adalah 2 banding 1. Aman? Jawabannya apa? Ya, yang B. Gitu deh. Itu pasti bisa lah lu, gak mungkin gak bisa lah. Lu pause lagi, lu kerjain ulang. Begitu cara mainnya. Oke, gua lanjut. Gua nggak bisa ngecek lu pause apa nggak. Kalau lu mau pinter, lu pause gitu caranya ya. Kalau lu mau pinter, lu pause. Gua nggak tahu lu pause apa enggak. Tapi kalau lu mau pinter, lu pause, lu kerjain ulang. Oke, gua lanjut ya. Sekarang nomor 6. Apa kata soalnya? Wah, sama mirip kayak tadi nih. Mirip kayak tadi. Coba kita lihat. Pegawai senior rata-rata memiliki 16 tahun pengalaman kerja. Berarti si S senior itu rata-ratanya 16. Sedangkan si junior rata-ratanya 4. Junior rata-ratanya 4 tahun pengalaman kerja. Jika rata-rata pengalaman kerja dari semua pegawai itu 7 tahun. Semua pegawai kan berarti ada senior, ada junior. Ini jadinya 7. Sama kayak tadi kan. Mana digabungin dengan mana jadi apa? Kelihatan? Ya, kita tulis. Berarti 16S ditambah 4J sama dengan 7 dikali S tambah J. Gitu. Berarti 16S ditambah 4J sama dengan 7S ditambah 7J. Gitu. Ayo digabungin supaya positif. Ada 16S di kiri, 7S di kanan. Geser ke kiri lah ya. 16 kurang 7, 9. 9S sama dengan J di kiri ada 4, di kanan ada 7. 4-nya geser kanan jadi minus. Iya, 3J. Sama-sama bisa dibagi 3, disederhanakan jadi 3S sama dengan 1J. Gitulah kira-kira ya. Yang ditanya apa? Rasio senior terhadap junior. Berarti S banding J gitu ya. Berarti kita cari S per J gitu. S per J berarti S-nya harus diem, J-nya yang datang. Karena S-nya ada di atas. Berarti 1-nya diem, 3-nya datang jadi per 3. Berarti S per J adalah 1 per 3. S banding J adalah 1 banding 3. Apa jawabannya? Bagus yang B. Tuh, gampang-gampang soalnya. Aman? Pause lagi lu kerjain ulang. Pasti bisa deh, pasti bisa. Oke, gue lanjutin ya. Sekarang nomor 7. Menarik ini. Rata-rata dari 5, 25, dan 45 adalah 10 lebih banyak dari rata-rata 15, 10, dan berapa. Gitu. Ya udah kita hitung aja. Yang ini rata-ratanya adalah 5 tambah 25 tambah 45 dibagi 3. Gitu kan ya?
Berarti 30, 75. 75 bagi 3, 25. Yang ini rata-ratanya 10 lebih banyak dari yang ini. Berarti rata-rata yang sono berapa? Rata-rata yang sono harus 15 supaya ini 10 lebih banyak dari ini. Supaya rata-ratanya 15, maka ini berapa? Kan gitu ya? Ya nggak? Pakai total aja. 3 data rata-ratanya 15. Berarti totalnya 3 data rata-ratanya 15. Berarti 3 kali 15. Dia harus 45. Gitu. Yang udah ada 15 sama 10. Berarti titik-titiknya harus diisi berapa? 20. Pinter supaya jadi 45. Dapat? Ini dia jawabannya. Aman? Rata-rata. Gampang, aman. Ya, dikerjain ulang. Lu pause, lu kerjain ulang. Pasti bisa. Oke, gue lanjut ya. Ntar gue pindah dulu warna biru. Lanjut lagi. Nomor 8 sekarang. Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak N kali. Nah, N kali ulangan, nilai ulangannya rata-ratanya kita nggak tahu. Anggap aja berapa ya? X lah gitu. Rata-ratanya X gitu. Nah, jadi N kali ulangan nilainya kita nggak tahu berapa nih, tapi rata-ratanya kita anggap aja X. Nggak dikasih tahu sama soal. Tapi kalau kita nggak taruh begini nggak bisa dikerjain jadinya. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Ingat itu ya. Pada tes berikutnya ia memperoleh nilai 83. Berarti 1 kali ulangan berikutnya nilainya 83. Begitu ini digabung berarti jadi N plus 1 dong. Iya, kita nggak tahu berapa kali ulangan. Begitu digabung nilai rata-ratanya jadi 80. Gitu. Dapat? Coba ini kita benerin dulu. Kita benerin gimana hitung-hitungannya gimana? Berarti N kali X ditambah 83 sama dengan 80 dikali N plus 1. Berarti N kali X ditambah 83 sama dengan 80N ditambah 80 kali ke dalam 80. Berarti NX-nya berapa? Berarti NX-nya adalah 80N. 83 pindah ke kanan jadi minus. Hasilnya minus 3. Dapat sampai sini? Ya, ini kita kotakin dulu. Nanti akan beres pada saat kita lanjutkan baca soal. Gitu. Ayo, kita lanjut baca soal. Jika nilai tes tersebut 67, berarti yang sekali tadi ya. Yang sekali itu nilainya 67, rata-ratanya 76. Coba gimana? Sama kayak tadi. N kali ulangan yang pertama, rata-ratanya X. Terus ada 1 kali ulangan lagi lanjutan ada 67 nilainya. Kalau digabung berarti N plus 1 dong. Setelah digabung maka rata-ratanya jadi 76. Berarti ini digabung jadi ini. Gitu. Hitungannya sama kayak tadi. Sama kayak yang kiri. NX ditambah 67 sama dengan 76 dikali N plus 1. Ayo kita beresin. Berarti NX ditambah 67 sama dengan 76N ditambah 76. Berarti NX sama dengan 76N. 67 nya pindah ke kanan jadi minus. Berarti plus berapa sisanya? Iya 9. Dapatlah kotak merah yang kedua. Kiri ada NX, di sini juga ada NX. Berarti NX sama dengan NX. Gitu. Ayo kita hitung pakai ungu dah biar warnanya beda dikit gitu. NX yang kiri adalah 80N min 3. NX yang kanan 76N plus 9. Oke, kumpulin yang ada N nya. Di kiri 80, di kanan 76. Pindah ke kiri. Berarti 4N sama dengan minus 3. Pindah ke kanan, tambah 3, 9 tambah 3, 12. Berarti N nya berapa? Bagus 3, karena sama-sama dibagi 4.
Nilai N adalah 3. Dapat jawabannya ya. Lu pause lagi, lu kerjain ulang soalnya sampai lu dapat benar-benar. Kalau udah dapat baru lu lanjutin videonya. Pause dulu. Kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ya, apa kata soal ini? Berdasarkan diagram lingkaran di bawah ini, pernyataan yang benar adalah. Nah, kita lihat apa yang bisa kita tahu di sini ya. Pakai warna biru ceritanya dah. Oke, kita lihat persentasenya nih. Persentasenya di sini ada 30%, 10%, 10%, berarti udah 50%. Oh iya, ini kan garis lurus dibagi 2 kan. Berarti sebelah kanan itu 50, sebelah kiri itu 50. Di sini ada 10%, di sini ada 20%, berarti sudah ada 30. Berarti di sini komedinya berapa persen? Di sini masih X nih. Berarti berapa persen X ini? 10, 20, sudah ada 30. Iya, 20%. Dah. Dengan pengetahuan ini gue yakin lu udah pasti bisa jawab soalnya. Ayo coba kita jalanin. Genre dokumenter dan horor memiliki penggemar yang berbeda. Jumlahnya sih sama nih 10%. Tapi penggemar yang berbeda itu orang yang sama atau orang yang beda nggak ketahuan. Kita lewatin dulu. Pada saat 1 nggak yakin lu lewatin, lu cek 3. Karena kalau 3 lu yakin pasti nanti ketemu jawabannya. Oke, coba kita lihat yang 3. Penggemar. Oh, ini penggemar. Udahlah ya, ini penggemar maksudnya ya. Penggemar genre science fiction gitu, sci-fi gitu ya, lebih sedikit dibanding komedi. Sci-fi 20%, komedi 20%. Oh, salah. Karena dia sama-sama 20%. 3 salah. Karena 3 salah, maka 1 pun ikut salah. Karena 1 dan 3 pasti temenan. Gitu ya. Oke, sekarang kita cek yang 2. Genre action paling banyak penggemarnya. Bener gak? Bener. Iya. Karena 2 benar, berarti gimana? Coba pilihan A kan 1, 2, 3 benar. Pilihan B 1, 3 yang benar. Pilihan C 2, 4 yang benar. Pilihan D hanya 4. Yang E 1, 2, 3, 4. 1 sama 3 udah ketahuan salah. Berarti ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Lalu 2 benar. 4 nggak usah dicek. Pasti jawabannya kalau 2 benar pasti jawabannya C. Aman ya? Ayo, bisa. Kita lanjutin ya. Yes. Nah, sekarang kita mulai ke data kelompok. Artinya data itu dikelompokkan. Nah, di sini ada tabelnya nih, 40 sampai 49. Katanya ada 2 orang. Itu. Nah, jadi ini nilainya mungkin beda-beda, tapi dia 40 sampai 49 ada 2 orang. Itu dia data kelompok. Oke, sekarang ada satu pertanyaan nih. Kalau ada orang yang nilainya 49,2, dia termasuk di kelas yang pertama, yang ini, atau yang kedua? Nggak ada tempatnya ya, nggak ada tempatnya. Karena nggak ada tempatnya itulah, maka ini harus diubah. 40-nya kita kurangi 0,5, 49-nya ditambah 0,5. Berlaku untuk semua. 50-nya kurangi 0,5 jadi 49,5. Sudah nempel sama ini. Sehingga setiap orang pasti ada tempatnya. Gitu ya. Nah, sekarang coba gue tunjukin. Nih, coba 40-nya dikurangi 0,5 jadi 39,5 ya. 39,5 sampai 49,5. Itu. Terus 50-nya dikurangi 0,5 berarti ini 49,5, yang ini 59,5. Gitu. Dah, lanjutin. Ini dikurangi 0,5 jadi 59,5 sampai 69,5. Gitu. Terus ini 69,5 sampai 79,5. Yang ini 79,5 sampai 89,5. Gitu ya.
Nah, kalau kita ditanya mengenai rata-rata, itu lu pakai ini boleh, ini boleh. Karena hasilnya nanti sama. Kalau yang ditanya rata-rata. Tapi kalau kita harus cari median sama modus, kita dipaksa harus pakai yang ini. Modus, median, itu kita harus pakai yang model tabel yang sudah dikurangi 0,5 dan ditambah 0,5. Sampai sini aman dulu? Ya, sekarang gue coba lanjutin ya. Gue lanjutin. Terus coba kita lihat. Rata-rata, bagaimana cara nyari rata-ratanya? Gampang. Jadi ada dua orang yang nilainya antara ini. Maka kita bikin satu nilai yang mewakili mereka. Yang mana itu nilai itu? Tengah-tengahnya ini. Tengah-tengahnya dapatnya dari mana? Ya gampang, 40 tambah 49 dibagi 2. 40 tambah 49 itu 89 dibagi 2 berarti 45,5 ya. 44,5 gitu. Berarti ini kita anggap aja yang nilai 44,5 ada 2 orang gitu. Terus yang ini 54,5 gitu. Caranya sama, ditambahin dibagi 2. Ini ada 4 orang gitu. Terus ini 64,5 ada 10 orang. Ini 74,5 ada 5 orang. 84,5 ada 3 orang. Cara nyari rata-rata sama, berarti 2 orang ini kita anggap 44,5 sama 44,5. Berarti tinggal ditambahin semua, nanti dibagi 24. Gitu ya. Jadi ini misalnya 89 gitu. Nah, lu tambahin ini dikali dapat angkanya, kali dapat angkanya, kali dapat angkanya, nanti kamu total, udah lu total, hasil ini nanti lu bagi dengan 24. Dapatlah rata-ratanya. Gitu. Kalau ngitungnya gue yakin lu pasti bisa lah. Oke, lu coba hitung berapa nilai rata-ratanya, lu tulis di komen. Gitu ya. Oke, gue lanjutin lah. Kalau gitu gini lu pasti bisa lah. Lanjut. Nah, sekarang modus. Sorry, gue minum dulu ya. Enak, segar. Oke. Modus tadi apa? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul ada di mana? Ada di sini nih, nilai yang paling sering muncul. Gitu ya. Nah, janji gua nggak ada rumus. Nah, gimana caranya kita ngerjain statistik nggak pakai rumus? Ini gue tunjukin. Jadi gini loh. Gini dah nih. Tuh gue gambarin. Ini adalah 59,5 sampai 69,5. Ini ceritanya tingginya 10 gitu ya. Nah, lalu ada sebelumnya 49,5 sampai 59,5 ada 4 orang. Ceritanya di sini dah gitu. Ini berarti 49,5 dia ada 4 orang. Udah. Terus sesudahnya 69,5 sampai 79,5 ada 5 orang. Ini 79,5. Dari 69,5 sampai 79,5 ada 5 orang. Sudah. Sekarang untuk bagian yang ini nih ya, yang ini gue zoom. Gue tulis di sini nih. Sret. Gitu. Berarti ini 59,5, ini 69,5. Sudah. Coba gue ajak lo untuk bayangin, pakai intuisi lo aja. Ini kan lebih tinggi ya daripada ini, dan dia lebih dekat ke atas gitu kan, lebih dekat ke 10 dibandingkan yang ini gitu. Maka modusnya kira-kira dia akan lebih dekat ke 69,5 atau lebih dekat ke 59,5. Kira-kira aja. Iya, intuisi lu benar. Di sini dia lebih dekat ke 69,5 gitu. Inilah dia modusnya. Bagaimana cara nyari nilainya sekarang?
Gue pakai hijau nih. Cara nyari nilainya gampang. Jadi gini, panjang kelas ini 10. Yaitu dari 59,5 sampai 69,5. Atau lu tinggal kurang panjang kelasnya 10. Sudah? Oke. Ini ditempuh sejauh ini nih. Dari 10 sampai 4 selisihnya 6 kan? Maka dianggap ini ditempuh dalam 6 langkah. Udah? Yang ini itu ini. Antara 10 sama 5 ya. Dari 5 sampai 10 berarti 5 langkah. Berarti totally dia ada 11 langkah. Sudah? Maka modusnya adalah, jadi gini, modus sama dengan gitu, gue hilangin rumusnya. Berarti modus itu adalah starting point 59,5 ditambah panjang ini. Gitu. Panjang ini 6 enggak, panjang ini 6 langkah dari 11 langkah gitu. 6/11. Ya, dikali panjang benerannya 10. Gitu. Tinggal hitung, kalau tinggal hitung pasti bisa. Lu resapin, lu coret pakai tangan lu sendiri, lu pasti ngerti. Kalau masih bingung lu boleh tanya di komen, ya. Pasti bisa. Lu resapin maksudnya gimana, lu putar lagi ulang videonya, mundurin, putar lagi videonya, nanti lu pasti dapat sesuatu. Kalau lu yang udah pakai tangan lu sendiri, coret-coret sendiri, lu pasti bisa. Oke, gua lanjut. Iya, pause aja dulu videonya, baru nanti gua lanjutin. Lu pause dulu. Kalau udah selesai, udah dapat, baru lu lanjutin videonya. Oke ya. Oke, sekarang gua lanjut. Median dan kuartil. Ini sederhana sekali. Seperti yang gue bilang di awal, bahwa median itu, kalau kita bicara median, maka data dibagi menjadi 2. Inilah median. Sudah, kalau kuartil berarti datanya dibagi jadi 4. Tuh, ini Q2 yang sama dengan median, ini Q1, ini Q3. Oke, ada 2 poin yang lu harus ingat. Gue jelasin satu-satu. Oke, sekarang gue jelasin median. Kita mencari median itu adalah kita mencari data di tengah-tengah. Karena totally ada 24, maka median itu adalah setengah dari total data. Gue bilang setengah N. Maksudnya gimana setengah dari 24? 12, betul. Berarti kita mencari data ke-12 itu nilainya berapa gitu. Cara nyari nilainya berapa nanti gue jelasin gitu. Sudah, sekarang kuartil Q1 berarti yang ini. Berarti data ke-1/4 gitu. Dari semuanya. Dalam kasus ini semuanya ada 24. Berarti Q1 adalah data ke-6. Berapa sih nilai data ke-6? Itulah dia kuartil 1. Gitu. Oke, coba lu udah pasti bisa. Q2 berarti data ke berapa? Iya, 2/4 N. 2/4 dikali N. Karena N-nya adalah 24 gitu, 24 coret sama 4, 6 kali 2 12. Maka kita Q2 adalah data ke-12. Loh, sama-sama median. Berarti Q3 gimana? Ayo coba. Ya, udah ada yang bisa jawab itu, gue yakin. Data ke 3/4 dari totalnya. Berarti 3/4 dari 24. Data ke 18. Nah, yang penting lu udah tahu dulu. Begini konsepnya. Tinggal gue kasih tahu, gue ajarin gimana cara menentukan nilai data ke-6, ke-12, dan ke-18. Oke, sekarang gue jelasin. Ini gue hapus dulu. Hapus. Oke, ini gue jelasin ya. Gini loh. Mulai dari kelas pertama. Ya. Apa artinya 39,5 sampai 49,5 itu ada 2 orang? Artinya gini. Gue gambarin. Ceritanya ini adalah sebuah garis bilangan. Gitu. Di sini 39,5, di sini 49,5. Udah.
Di kelas ini diisi 2 orang. Berarti panjang garis ini kita bagi 2. Terus, gue pakai merah sekarang. Nah, dibagi 2 sama panjang. Ini adalah data pertama, ini adalah data kedua. Sekarang coba, ayo. Berarti data pertama nilainya berapa? Gitu loh. Oke, data pertama berarti starting point 39,5 ditambah panjang ini dong. Panjang itu berapa? 1 langkah dari 2 langkah gitu kan. Berarti ditambah 1/2 dari panjang total. Panjang kelasnya adalah 10. Berarti X2 gimana? Data kedua adalah 39,5 ditambah 2 kali ini gitu. Berarti 2/2 dikali 10 gitu. Dapat? Ya, coba gue lanjutin ke kelas yang kedua. Kelas yang kedua warna biru. Nih, ini dilanjutin gitu. 49,5 sampai 59,5. Gitu. Ini di kelas ini diisi sama 4 orang. Berarti panjang garis ini dibagi 4. Tuh, bagi 4 sama panjang. Nah, yang pertama ini orang ketiga. Karena lanjutannya kan ini orang 1, X2, ini X3, ini X4, ini X5, ini X6. Gitu loh. Ya, coba sekarang kita coba menentukan berapa sih nilai orang ketiga X3. X3 yang ini nih. Yang ini nih X3 nih. Tuh. Berarti X3 berapa sih nilainya? Gitu. Sorry. Setelah kuat. Berarti starting pointnya 49,5 dong. Itu 49,5. Ditambah berapa langkah dia? 1 langkah dari 4 langkah, ya enggak? Ya enggak? 1/4 dikali panjang kelas 10. Gitu. Dapat? X4 data keempat nilainya berapa? Starting point 49,5 ditambah X4 yang ini ya. Berarti berangkat dari sini 2 langkah. Berarti 2/4 kali 10. 4-nya dari mana? Panjang kelasnya dibagi 4. 10-nya dari mana? Ya panjangnya kan 10. Nih 49,5 sampai 59,5 10. Dapat ya? Dapat. Berarti X6 kan ini nih. X6 dia pasti 59,5. Ini udah kelihatan. Cara ngitungnya gimana? X6 adalah starting pointnya tetap ini 49,5 ditambah berapa langkah? 1, 2, 3, 4 4/4 karena isi kelasnya ada 4 orang dikali 10. Tuh 4/4 1 kali 10 ditambahin ke sini jadi 59,5. Dapat? Nah ini karena udah nggak muat, gue masuk ke yang ketiga. Oke, gue sekarang kita coba cari data ke-12. Data ke-12 nilainya berapa? Data ke-12 ada di mana? Kita sudah punya 2 orang di sini, 4 orang di sini, berarti di sini sudah ada 6. Pada saat kita mau cari data ke-12 berarti pasti ada di sini. Ya, gue gambarin dulu. Garis bilangannya begini nih, seret gitu ya. Starting pointnya 59,5 sampai 69,5 gitu. Sudah, ini diisi 10 orang. Isi 10 orang. Gue potong dulu di tengah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Diisi 10 orang. Nah, yang kita cari tadi kita mau nyari orang ke-12. Orang ke-12. Oke, sampai di sini tadi sudah orang ke-6. Ini orang ke-6 59,5. Nah, berarti orang ke-12 berapa langkah lagi? Kan ini udah ada orang ke-6. Sampai sini udah ada 6. Berarti butuh 6 langkah lagi ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, inilah dia orang ke-12. Jadi cara ngitungnya gimana tadi? Starting point 59,5
ditambah 6 langkah lagi. Gitu. 6 per berapa dibagi berapa nih? Ini dia, dibagi 10. Kali panjang kelas. Panjang kelasnya 10. Gitu. Dapat? Dapat ya? Nah, kalau tinggal coret-coret, ini coret 10-nya, 6 tambahin ke sini berarti 65,5. Gitu. Sekarang gua tantang untuk cari orang ke-18. Orang ke-18 itu nilainya berapa? Udah, gue bikin lagi garis bilangannya. Seret, 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 gitulah ya. Starting pointnya 69,5. Ini harusnya nempel ke sini gitu, tapi supaya lo enak lihatnya ini gue pisah. Dan berakhir di 79,5 karena dia di sini nih 4 nih. Tahu dari mana Kak? 4. Gampang. Yang kita cari orang ke-18. Sebelumnya di sini sudah ada 2, tambah 4 sudah ada 6, tambah 10 sudah ada 16. Berarti dia orang kedua di sini. Karena pengennya 18. Sebelumnya ada 16. Berarti butuh 2 langkah lagi. Dapat? Ya, sekarang kita coba bongkar itu garis bilangannya. Diisi berapa orang nih? Diisi 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Panjangnya ini sama semua. Gitu. Oke, orang ke-18 tadi butuh berapa langkah lagi? Sebelumnya kita mau cari orang ke-18, sebelumnya sudah ada 16, berarti butuh 2 langkah lagi. Berarti inilah dia. 1, 2, inilah dia orang ke-18. Gimana cara nyari nilainya? Starting point 69,5 ditambah berapa langkah? 2 langkah dari 5 langkah. 2 per 5 dikali panjang kelasnya berapa? Dari sini sampai sini 10. Ya, kelihatan ini 10 tuh. Udah deh, tinggal coret ini 2 kali 2 4 tambah 69,5 73,5. Ya, paham ya? Tanpa lu sadari lu udah tahu, lu udah dapetin semua nilai ini. Coba kita lihat, kita mau cari kuartil 1 yaitu orang ke-6. Orang ke-6 nih udah ada. Kuartil 2 orang ke-12. Nih dia orang ke-12. Berapa nilainya kuartil 2-nya? 69,5. Kuartil 3 orang ke-18. Nih dia orang ke-18. Berapa nilainya? 73,5. Pahami konsepnya, rumusnya hilang. Gitu, logika aja kalau udah begini. Dapat ya? Supaya lu dapat banget, lu boleh pause videonya, lu kerjain ulang. Pasti bisa karena rumus gue hilangin pasti bisa lah. Aduh. Wah, masuk video nih. Nggak boleh ya. Gitu ya. Dapat, bisa lu pause dulu. Nanti kalau udah oke, lu pause, lu coret-coret. Kalau belum ngerti, lu mundurin lagi videonya. Kalau udah ngerti baru lu lanjutin. Oke, di pause dulu ya. Oke, gue lanjutin. Sekarang ini tadi udah Q1, Q2, Q3 udah selesai dong ya. Sama nih datanya. Lanjut aja ya. Udah. Nah, sekarang coba ke soal. Ganti dulu sama pulpen. Kita coba warna biru. Oke, coba kita lihat apa kata soalnya nih. Dikasih data, kita suruh membandingkan median data tersebut dengan 80. Oke. Kalau pengen tahu median itu adalah data ke setengah gitu ya, setengah dari semuanya. Berarti kita harus tahu dong semuanya berapa. Hitung dulu semuanya berapa, tambahin 2 tambah 6 8 15 35 43 47 jadi 50. Berarti totalnya ada 50 orang. Median itu nilai tengah. Nilai tengah berarti median adalah nilai tengah. Berarti data di setengah kali 50. Berarti mediannya adalah data ke-25. Kalau bisa gini. Hapus. Oke, data ke-25.
Berarti kita akan cari orang ke-25 itu nilainya berapa. Gitu. Oke, gimana? Cari dulu posisinya di mana? Posisinya di mana? Orang ke-25 ini. Ini ada 2 orang. Ditambah sama ini sudah 8. 8 tambah 7 15. 15 yang dicari orang ke-25 berarti orang ke-10 di sini ya. Gue kasih tanda orang ke-10. Karena ini sudah 8, sudah 15, kita cari orang ke-25. 15, kita cari orang ke-25, berarti 10 langkah lagi. Orang ke-10 di sini, pas tengah-tengah nanti. Nah, gimana cara nyarinya? Ayo, gue contohin pakai garis bilangan lagi nih. Sret. Mulai dari sini, karena ada kelasnya di sini, 72,5 sampai ke 79,5. Panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya dari 72,5 sampai 79,5, 7. Ya, tinggal dikurang aja. Panjang kelasnya 7. Sudah? Udah, yang kita cari orang ke-25 artinya kita butuh berapa langkah lagi? Butuh 10 langkah lagi. Berarti ada di sinilah. Berarti dia orang ke-10 di sini, di kelas ini. Oke, sekarang kita hitung. Maka orang ke-25 median atau orang ke-25 adalah starting point 72,5 ditambah berapa langkah lagi? 10 langkah dari total 20 langkah. Berarti 10 per 20 dikali panjang kelasnya. Panjang kelasnya 7. Gitu. Dapat? 10 per 20 setengah. Setengah kali 7 3,5. Berarti 72,5 ditambah 3,5. Berapa? Iya, 76. Gitu, benar kan 76? Iya benar 76. Berarti mediannya nilainya 76. Sedangkan Q-nya nilainya 80. Berarti P lebih kecil dari Q. Gitu ya. P lebih kecil dari Q, dengan kata lain berarti Q pasti lebih besar dari P. Gitu, berarti jawabannya apa? Jawabannya yang B. Bagus. Ya, pause lagi, kerjain ulang. Lu harus banyak berlatih, lu harus pakai tangan lu. Nonton doang nggak jago, lu harus coba baru jago. Gitu. Persiapkan benar-benar. Ya, di pause ya, silakan. Oke, gua lanjut. Jeng. Nomor. Ini soal yang paling keren nih. Soal yang paling keren yang ini nih. Coba dilihat. Berdasarkan hasil seleksi di bawah ini, peserta dinyatakan lulus seleksi jika mendapatkan nilai 77. Batasnya 77, baru lulus. Nah, banyak peserta yang tidak lulus seleksi itu ada berapa? Bandingkan dengan 20. Mana lebih besar, mana lebih kecil. Nah, sekarang kita harus tahu nih 77 ada di mana nih 77? 77 ada di sini enggak, di sini enggak, di sini enggak, di sini. Di sini nih. Nih, gue kasih bintang ya. Di sinilah 77. Tapi kita nggak tahu itu orang keberapa. Oke, cara nyarinya gimana? Pakai konsep kuartil tadi, pakai konsep median tadi. Oke, caranya gimana? 77 gitu kan? Berarti kan gue bikin garis bilangan nih. Starting pointnya 69,5. Berakhir di 79,5. Ini diisi 5 orang. Di sini 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Dimana jaraknya itu selalu sama. Gitu ya. 77 ada di mana? Sekarang pertanyaannya 77 ada di mana? 77 orang ke berapa? Kalau tadi kan orang ke segini nilainya berapa? Gitu, cuma dibalik gitu doang. Oke, sekarang gimana cara ngitungnya? Gue tunjukin, gampang ini sih. Lihat ya. Jadi 77 adalah 69,5 gitu. Ditambah sekian langkah gitu. Per 5. Karena kita nggak tahu nih dia bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Kita belum tahu yang mana. N per 5 dikali panjang kelas. Panjang kelasnya 10. Oke. Udah, ini coret. Ini 2.
Berarti 77 sama dengan 69,5 ditambah 2N. 69,5 geser ke sana jadi minus. 77 dikurang 69,5. Gampang, 77 supaya jadi 70 kurang 7 ya enggak? Tambah lagi 0,5 dari sini kan supaya 70, berarti 7,5. 7,5 itu adalah 2N. Berarti N-nya ya 7,5 bagi 2, 3,75. Artinya apa? Artinya orang yang nilai 77 itu adalah orang ke-3,75. Orang pertama, orang kedua, orang ke-3,75. Disinilah yang nilainya 77. Dapat? Berarti dari kelas ini kan ada 5 orang nih. 5 orang itu 2 lulus seleksi, yang 3 enggak gitu. Berarti yang ini lulus seleksi enggak? Lulus dong, karena dia pasti lewat ya enggak? Berarti yang lulus seleksi ada 5. Yang nggak lulus pasti 19, karena totalnya harus 24. Coba gitu dong, bener nggak 19? 3 tambah 10, 13. 13 tambah 4, 17. 17 tambah 2, 19. Berarti P-nya 19, Q-nya 20. Berarti P lebih kecil dari Q. Q lebih besar dari P. Dapat? Mau lebih tajam lagi, gua kasih lagi nih. Ini lebih tajam lagi nih, gila-gilaan tajamnya nih. Gua kasih semua ilmu gua nih ya. Coba lihat. Nih. 69,5 sampai 79,5 katanya diisi 5 orang. Berarti ini orang pertama, kedua, ketiga, keempat, ini orang kelima. Dengan jarak setiap orang ini panjangnya sama nih. Panjang ini sama semua. Oke, total panjangnya berapa? Panjang kelas 10 dibagi 5, berarti panjang ini 2, ini 2, ini 2, ini 2 gitu. Nah, kalau udah ketahuan 2 begitu, kita udah tahu deh yang ini nilainya berapa. Lah ini kan panjangnya 2 nih. Berarti 69,5 tambah 2, 71,5. Bagus. Yang ini berapa nilainya? Tambahin 2 lagi, 73,5. Kan logika sederhana aja, ya nggak? 10 dibagi 5 orang, panjangnya 10 diisi 5 orang gitu. Lanjutin, ini berapa nilainya? Oh iya, 71,5 lulus nggak? Belum lulus karena batasnya 77. 73,5 lulus nggak? Belum lulus, batasnya 77. Tambahin lagi 2 lagi. Ini orang ini nilainya berapa nih? Tambahin 2 berarti 75,5. Sudah lulus? Belum. Tambahin 2 lagi. Ini kan 2 nih, panjangnya sama semua. Di sini 77,5. Nah, ini dia yang lulus nih. Karena batas tidak lulusnya di sini. Kelihatan 2 orang yang lulus. 2 orang di sini ditambah 3 orang di sini, totalnya 5. Yang nggak lulus ada 19. Dapat ya? Di pause videonya, lu kerjain ulang. Sorry. Lu harus kerjain ulang baru lu mantep banget dapatnya. Kalau perlu ulang lagi videonya, pasti bisa. Karena rumus gue ilangin bener-bener. Ya, pasti bisa. Oke, di pause dulu videonya baru dilanjut. Udah habis. Itulah dia semua tentang statistik. Ya, itulah dia semua tentang statistik. Gua sarankan untuk benar-benar mengulang gitu. Karena jam terbang itu nggak ada yang bisa ngalahin deh. Kalau pilot, lo tau pilot itu dihitung jam terbangnya. Karena pengulangan itu membuat kita semakin refleks. Yang tadinya sekedar tahu doang, karena ulang, oh begini toh gitu. Ulang. Ingat satu pesan gua, keberhasilan lu itu tanggung jawab lu. Hidup lu mau berhasil, lu harus berjuang. Lu pengen masuk PTN yang bagus, yang favorit, lu harus berjuang gitu. Ya, keberhasilan lu tanggung jawab lu. Lu harus pegang itu, lu yang bikin lu berhasil. Gitu. Gua hanya bisa menyarankan diulang gitu. Ulang-ulang, gua yakin lu nanti bisa dapat manfaat. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal juga. Semakin kuat lu, semakin mempersiapkan lu bisa masuk PTN yang lu inginkan. Oke?
Cukup sekian dari Kak Kris. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke?